Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Yunita dan teman-teman sekalian. Jadi di sini kami selaku kelompok 17 akan mempresentasikan tentang gambaran mental dan peta kognitif. Yang sebelumnya perkenalkan, nama saya Raisa Najla Bintara dengan NIM 22221. Saya Jovana Novia Hui dengan NIM 22045. Saya Ervina Manuela dengan NIM 22117. Nah, jadi yang pertama kita bahas itu adalah imagery and other vision-like process. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa seseorang dapat melihat target visual dengan lebih akurat jika target itu disajikan dengan stimulus masker yang menutupi setiap sisi target, yang dimana gambaran mental juga menghasilkan efek masker yang sama, yang dimana target visual ini disebut dengan masking effect. Studi tentang efek masking ini disebut dengan metode penelitian karakteristik permintaan. Nah, karakteristik permintaan tersebut adalah isyarat yang memungkinkan menyampaikan hipotesis eksperimen kepada peserta. Dalam konsep metode penelitian, ada yang disebut harapan eksperimen, di mana harapan eksperimen adalah salah satu jenis karakteristik permintaan yang memerlukan banyak eksperimen karakteristik permintaan. Kayak contohnya, peserta mungkin dapat menebak hasil yang diinginkan oleh eksperimen, tetapi efek penyamaran hampir tidak diketahui oleh orang-orang tanpa latar belakang di bidang persepsi. Para peneliti sendiri sudah menilai apakah gambaran mental ini merupai persepsi visual dalam hal lain. Orang yang memiliki ketajaman yang sangat baik dalam gambaran mental yang divisualisasikan di pusat retina, bukan di pinggiran persepsi visual, tetapi tetap beroperasi dengan cara yang sama. Seseorang bahkan dapat membuat konjungsi ilusi dengan menggabungkan fitur-fitur dari gambar dan gambar mental. Next slide. Nah, selanjutnya adalah revisiting the imagery kontroversi atau meninjau kontroversi gambaran. Dalam psikologi kognitif sendiri, kontroversi imagery adalah suatu hal yang penting dan telah menjadi perdebatan dalam jangka waktu yang lama. Dalam hal ini, ada dua perspektif yang beda dalam pendapat mengenai kesamaan antara gambar mental dan stimulus fisik, yaitu pertama, the analog viewpoint atau sudut pandang analog. Yang kedua adalah the proportional viewpoint atau sudut pandang proporsional. Jadi di sini saya pertama akan menjelaskan tentang sudut pandang analog. Menurut perspektif analog, seseorang menciptakan gambaran mental dari suatu objek yang sama persis dengan objek fisik yang sebenarnya. Seringkali respon terhadap gambaran mental serupa dengan respon terhadap gambaran fisik. Nah, seseorang itu dapat dengan mudah membedakan antara gambaran mental dan persepsi dari sebuah sampul buku. Pandangan ini juga didukung oleh penelitian neuropsikologi dengan bukti yang kuat, yaitu gambar visual dan gambaran persepsi yang mengaktifkan banyak struktur serupa di bagian korteks. Nah, jadi untuk kesimpulannya, sudut pandang analog itu mengusulkan bahwa gambaran mewakili persepsi dalam banyak aspek, yang dimana kedua proses tersebut mengaktifkan struktur dalam korteks cerebral. Selain itu, beberapa subsistem yang berbeda juga dapat memanipulasi gambaran mental, yang berakibat gambaran mental bisa menjadi sangat fleksibel dan berguna dalam berbagai tugas kognitif. Yang kedua, sudut pandang proporsional. Nah, sudut pandang proporsional sendiri adalah gambaran yang disimpan secara abstrak dalam bentuk seperti bahasa yang secara fisik tidak diwakili oleh stimulus aslinya. Zenon Pilisin menjadi penentang keras dalam pandangan analogi yang kuat ini. Nah, dia berpendapat bahwa manusia itu memang mengalami gambaran mental, tapi gambar bukanlah komponen terpenting yang dapat menjadi komponen utama dalam suatu gambaran. Dia juga berargumen bahwa dapat menyimpan informasi dalam gambaran mental itu akan sulit dilakukan, dan bahkan itu tuh bakal nggak berhasil. Nah, karena seseorang itu memerlukan suatu tempat yang besar untuk menyimpan semua gambar yang mereka memiliki. Selanjutnya, sebelum itu, kedua perspektif ini tuh tidak berbeda sepenuhnya dan berlaku pada jenis tugas yang berbeda. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang individual difference, gender comparison in spatial ability atau perbedaan individual pada perbandingan gender dalam kemampuan spasial. Ketika psikolog melakukan penelitian tentang perbedaan individu dalam kognitif, salah satu topik yang paling populer adalah perbandingan tentang gender. Tetapi karena banyaknya topik yang tetapi karena adanya topik yang berlimpah dalam hal gender, psikolog kemudian menggunakan teknik yang disebut dengan meta-analisis yang menyediakan metode statistik untuk menggabungkan banyak penelitian pada satu topik. Sebuah meta-analisis kemudian akan menghasilkan angka yang disebut sebagai ukuran efek atau D. Tabel berikut menunjukkan tentang perhitungan ukuran efek untuk meta-analisis yang telah dilakukan di 3 bidang kemampuan kognitif. Menurut tabel tersebut, 4 unsur meta-analisis pada kemampuan verbal menunjukkan perbedaan gender yang sangat kecil dengan nilai D mendekati 0. Satu meta-analisis tambahan menghasilkan nilai D yang dianggap kecil. Kemudian keempat meta-analisis pada kemampuan matematika menghasilkan nilai D yang mendekati 0. Kesamaan gender dalam kemampuan matematika ini menjadi sangat penting karena berita utama media biasanya mengklaim bahwa laki-laki jauh lebih baik daripada perempuan dalam keterampilan matematika mereka. Perbedaan gender menjadi lebih substansial dalam kemampuan spasial, tetapi bagaimanapun hanya satu unsur dari meta-analisis yang menghasilkan nilai D dalam kategori besar. Salah satu poin penting bahwa kemampuan spasial mewakili beberapa keterampilan berbeda dan tidak berada dalam satu kesatuan. Salah satunya ada kemampuan rotasi mental, yang tugas umumnya adalah dengan melihat apakah dua buah angka akan identik jika salah satunya diputar. Dua meta-analisis yang secara khusus berfokus pada rotasi mental ini menghasilkan nilai D 0,56 dan 0,73 dalam penelitian Hyde pada 2005. Dengan kata lain, rotasi mental adalah salah satu keterampilan kognitif di mana kelompok laki-laki akan memperoleh skor yang lebih tinggi daripada kelompok perempuan. Ada kemungkinan bahwa faktor biologis dapat menjelaskan sebagian perbedaan gender dalam hal ini. Namun, kita harus menekankan bahwa beberapa penelitian melaporkan tidak adanya perbedaan gender dalam rotasi mental. Apalagi ada beberapa penelitian yang juga melaporkan bahwa perbedaan gender menghilang ketika instruksi tugas diubah dan ketika orang menerima pelatihan tentang keterampilan spasial. Selain itu, sebagian besar perbedaan gender dalam rotasi spasial dapat ditelusuri ke arah pengalaman dengan mainan dan olahraga yang menekankan pada keterampilan spasial. Meskipun adanya perbedaan gender dalam kognitif tidak terelakkan, namun hal ini dapat dimodifikasi dengan mengubah instruksi tugas yang memberikan keahlian dalam kegiatan spasial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Cognitive Neuroscience Research on Mental Imagery atau penelitian neuroscience kognitif pada gambaran mental, untuk melihat apakah citra visual dan persepsi mengaktifkan bagian otak yang sama. Topik yang pertama ada penelitian neuroscience yang membandingkan antara gambaran visual dan persepsi visual. Banyak penelitian yang menggambarkan bagaimana seseorang memperlakukan gambaran visual dan rasa visual dengan cara yang sama. Secara umum, gambaran dan persepsi tampaknya menunjukkan proses psikologis yang sama, tetapi kedua proses tersebut tidak identik. Bagaimanapun juga, gambaran mental bergantung pada pemrosesan dari atas ke bawah atau top-down. Sebaliknya, persepsi visual akan mengaktifkan sel batang dan kerucut di mata, yang kemudian akan mentransfer neurotransmitter ke otak. Banyak penelitian ilmu saraf yang menunjukkan bahwa struktur otak pada tingkat pemrosesan visual lebih maju yang berada di luar retina tampaknya aktif ketika seseorang membangun gambaran mental. Costley menyimpulkan bahwa gambaran visual mengaktifkan sekitar 2/3 wilayah otak yang sama yang diaktifkan selama persepsi visual. Pada individu dengan lesi atau kerusakan di korteks visual dan area korteks lainnya yang memproses rangsangan visual secara umum, menunjukkan bahwa adanya gangguan gambaran mental yang mereka alami menyerupai gangguan persepsi yang mereka alami. Banyak penelitian juga telah menggunakan pemindaian PET, fMRI, dan teknik pencitraan otak lain untuk menilai area otak mana yang mengalami peningkatan aliran darah ketika seseorang mengerjakan berbagai tugas yang memerlukan gambaran visual. Pemindaian PET merekam aliran darah ke korteks.
Dalam pemindaian ini, para peneliti menemukan bahwa tugas pemrosesan citra visual mengaktifkan korteks visual utama yang berada di lobus occipital. Bagian korteks ini juga adalah daerah sama yang aktif ketika kita melihat bentuk rangsangan visual yang sebenarnya. Hasil penelitian ini kemudian mendukung perspektif analog pada gambaran, dikarenakan korteks visual primer yang hanya aktif ketika melihat bentuk dan tidak dapat memproses materi dalam bentuk bahasa. Penelitian tentang citra ilmu saraf menunjukkan bahwa tugas yang berbeda akan mengaktifkan area otak yang berbeda. Bagian otak yang berbeda akan berspesialisasi dalam berbagai metode pemrosesan citra visual. Contohnya adalah bagian dari lobus parietal. Selanjutnya ada penelitian neuroscience pada tugas rotasi mental. Dalam salah satu studi awal tentang topik ini, Costin Thompson dan rekan penulisnya meneliti apakah seseorang akan menggunakan korteks motorik ketika membayangkan diri sendiri memutar bentuk geometri. Para peneliti menginstruksikan beberapa peserta untuk memutar salah satu figur geometris yang ada pada gambar dengan tangan mereka sendiri. Gambar-gambar geometris yang sama juga digunakan dalam penelitian Shepard dan Mazur pada tahun 1971. Mereka juga menginstruksikan kelompok peserta lainnya untuk hanya menonton gerakan geometris yang sama diputar menggunakan motor listrik. Selanjutnya, orang-orang di kedua kelompok tersebut akan melakukan tugas mencocokkan bentuk geometris yang ada dengan memutar bentuk secara mental. Para peneliti kemudian akan melakukan pemindaian PET untuk melihat area otak mana yang digunakan. Hasil PET scan menunjukkan bahwa peserta yang memutar bentuk geometris asli dengan tangan mereka sendiri menunjukkan aktivitas di korteks motorik primer. Sebaliknya, peserta yang hanya menyaksikan motor listrik saat memutar bentuk tidak menunjukkan adanya aktivitas di korteks motorik primer. Para peneliti juga menemukan bahwa sifat instruksi dapat mempengaruhi pengaktifan daerah korteks tertentu saat melakukan tugas rotasi mental. Pola aktivasi dapat berubah ketika peneliti memodifikasi instruksi. Ketika para peserta diinstruksikan untuk membayangkan diri mereka berputar, sehingga mereka dapat melihat sosok diri mereka dari sudut pandang yang berbeda, menghasilkan peningkatan aktivitas di lobus temporal kiri, serta bagian yang berbeda dari korteks motorik, namun bukan korteks motorik primer. Karena ketika kita membayangkan diri kita berputar di sekitar sebuah figur, kita tidak membayangkan diri kita sedang berjalan atau membayangkan adanya otot-otot yang bergerak. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan memasuki materi cognitive maps ataupun peta kognitif, di mana peta ini yang memproses mental seorang tentang ciri-ciri geografis, fisik, suatu lingkungan. Nah, peta ini sendiri mempresentasikan ruang geografis, dan secara khusus peta kognitif ini adalah representasi mental seorang dari lingkungan sekelilingnya. Next slide. Background information about cognitive maps ataupun informasi latar belakang tentang peta kognitif. Peta kognitif biasanya mewakili lingkungan, kota, dan negara, dan secara umum peta kognitif mewakili area yang besar dan dapat dilihat dalam sekali pandang. Penelitian tentang peta kognitif secara umum menekankan pada setting dunia nyata dan validitas ekologis. Next slide. Studi tentang peta kognitif adalah bagian dari topik yang jauh lebih besar yang disebut dengan kognisi spasial. Kognisi spasial mengacu pada pemikiran kita tentang masalah spasial. Teman-teman boleh mencoba demonstrasi pada demonstrasi 7.5 yang ada di buku kita, di mana kita memposisikan diri kita pada titik 3 dan juga kita akan menghadap ke titik 4 dan kita akan menunjuk ke arah posisi yang pertama. Dan pada tahap yang kedua, kita akan melirik secara cepat pada diagram dan menutupnya secara keseluruhan. Dan mengimajinasikan bahwa kita berada di posisi pertama, menghadap ke posisi kedua, dan menunjuk ke posisi 4. Selanjutnya. Cognitive maps and distance atau
peta kognitif dan jarak. Waktu kita pergi ke kampus atau waktu kita pergi ke perpustakaan, kita membayangkan bagaimana jarak dari kampus ke rumah atau sebaliknya dan bagaimana dari fakultas ke perpustakaan. Nah, jarak yang kita lewati ini membuat kita memiliki gambaran di dalam otak kita. Nah, ketika pada perkiraan jarak seperti ini, perkiraan kita sering terdistorsi oleh faktor-faktor seperti jumlah bangunan yang kita lewati, jumlah persimpangan, ataupun fakultas-fakultas yang kita lewati, pengkategorian lingkungan seperti pengkategorian semantik, dan juga rute dari perjalanan yang kita lewati. Selanjutnya. Number of intervening cities atau jumlah kota intervensi. Nah, saat kita membayangkan suatu peta ataupun peta jarak dari satu lokasi ke lokasi lainnya, terdapat kota-kota lain yang berada di antara kota tujuan dan juga kota asal kita. Nah, kota-kota ini mempengaruhi jarak ataupun persepsi kita tentang rute suatu perjalanan. Dan menurut penelitian sendiri, bahwa kota-kota yang memiliki kota-kota diantaranya lebih banyak, kita akan beranggapan bahwa kota A dan kota B yang dibatasi oleh kota C, D, E lebih jauh daripada kota yang tidak dibatasi oleh kota lainnya. Next slide. Nah, sekarang kita masuk ke dalam case method, di mana perjalanan yang dilewati A dan B menuju kampus sama-sama berjarak 10 km. A melewati 2 kecamatan, sementara B melewati 1 kecamatan. A perlu melewati 5 persimpangan, dan B hanya perlu melewati 2 persimpangan. Saat B akan berkunjung ke rumah A dari kampus, B merasa perjalanan tersebut lebih jauh ditempuh daripada menuju rumahnya. Mengapa demikian? Next slide. B merasa perjalanan tersebut lebih jauh karena, yang pertama, adanya kecamatan yang mengintervensi jarak peta kognitif B, di mana jarak rumah A dan kampus melewati 2 kecamatan. Dan kecamatan yang berbeda tersebut mempengaruhi gambaran peta kognitif B terhadap jarak rumah A dan kampus. Yang kedua, adanya rumah persepsi ataupun rumah A dan kampus melewati 5 persimpangan. Dan hal ini membuat peta kognitif yang B punya di dalam pikirannya tentang jalan rumah A terkesan berantakan dan juga memiliki banyak persimpangan dan beranggapan jarak rumah A dan kampus lebih jauh. Yang kedua, adanya pengkategorian. Dan pengkategorian semantik di mana B memiliki persepsi tentang kampus dan rumah A berada di tempat yang berbeda, sementara kampus dan rumah B berada pada tempat yang sama. Jadi kecamatan tersebut membuat persepsi B tentang rumah A dan kampus lebih jauh daripada rumah B dan juga kampus. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Jika teman-teman sekalian memiliki pertanyaan, mohon melampirkan pada kolom komentar Google Classroom. Sekian, terima kasih.